Oh iya, iya. Yang bisa terbang-terbang itu lah. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik. Innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Sebelum kita melanjutkan pembahasan masalah salatul nawafil, salat nafilah, ya insya Allah kita kalau tidak ada info berarti kajian lanjut. Kalau ada info, Anda infokan di grup ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau bisa semuanya ini ya, mengusahakan buku ini. Faedahnya ada dua. Faedah yang pertama, antum bisa sedikit demi sedikit lihat bahasa Arab ya, kemudian kita terjemahkan satu persatu baru penjelasan. Faedah yang kedua, biar tidak tercecer nanti pembahasan-pembahasan yang pernah dibahas dan dikaji. Jadi antum ada buku pegangan ya. Saya pernah belajar kitab ini ya, biar nanti ada setelah sudah berapa lama, berapa tahun antum buka-buka lagi, masya Allah, anak ternyata pernah belajar kitab bahasa Arab ya. Ini di mana? Banyak aja, kalau mau pesan bisa kita pesan rame-rame kan, banyak ya. Terjemahnya juga ini ada, setahu anak ya. Nah itu bisa diupayakan ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, ini memang fikih dasar itu seluruh para ulama dalam mazhab secara khusus fokusnya kepada gambaran masalah, tidak fokus kepada dalil ya, fokus kepada gambaran masalah, tidak fokus kepada dalil. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika awal belajar, beliau belajar kitab Tanbih milik karangan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Tanbih itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir tidak ada dalil, tidak ada ayat ataupun hadis kecuali Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena apa? Karena memang metode belajar ulama seperti itu. Itu tujuannya untuk memudahkan ilmu ya, tujuannya memudahkan ilmu. Kalau ditanya belajar dalil dalam mazhab ada tidak? Ada, banyak sekali ya. Imam Syafi'i dari kitab-kitabnya bicaranya dalil semuanya ya. Kitab mazhab Syafi'i yang berbicara dalil sangat banyak. Mau 1 jilid, mau 10 jilid, mau 20 jilid ada ya. Tinggal kita mengikuti jalurnya para ulama. Nah, biar tidak bertanya-tanya lagi kenapa tidak ada sebutan dalil. Kemudian masalah memahami dalil itu tidak semudah yang dipahami orang-orang kebanyakan ya. Yang dipahami kebanyakan. Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki ilmu alat itu bahasa Arab, usul fikih, usul hadis, maka kita larinya ke zahiriyah ya. Larinya nanti ke pemahaman zahiriyah. Zahiriyah itu letterlek hadis saja. Letterleknya begini ya, dipahami langsung keluar hukum. Para ulama tidak seperti itu. Ya, para ulama itu satu masalah itu dikumpulkan semua riwayat dan dalil yang ada. Kadang ada 10 dalil ya, kadang lebih, kadang kurang. Kemudian dipahami dengan ilmu usul hadis dan usul fikih ya. Jadi berbeda jauh antara pemahaman dalil versi ulama dan versi sebagian ustadz zaman sekarang ya. Kami bahkan pernah ketemu sebagian ustadz itu, dia kalau kajian itu ya bagus saja dia sebutkan hadisnya. Anak tanya, antum ustadz menguasai ilmu usul fikih tidak? Ya, menguasai ilmu usul hadis tidak? Tidak. Ya, dia ngaku. Ya, karena kita satu mobil, dia ngaku tidak menguasai ilmu itu semuanya. Kemudian kita kasihkan satu hadis. Ustadz, ini ada sebuah riwayat. Ini pemahaman antum bagaimana? Ini 4 madhab semuanya beda pemahaman. Karena memang masing-masing memiliki usul hadis, usul fikih yang berbeda-beda.
Bagaimana cara memahami antum? Ya. Dia pun kebingungan. Nah, kemudian kita nasihati, ya Ustaz, berbicara masalah dalil itu tidak semudah seperti kita bicara masalah yang lain, ya. Baru dia mulai tahu ukuran bajunya, ya. Nah, ini muqaddimah sebelum kita lanjutkan. Bismillah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita kemarin sudah masuk ke salatun nawafil, salat sunnah. Ya, salat sunnah sudah kita sebutkan kemarin. Ingat enggak pembahasan apa yang lebih salat yang lebih afdol? Apakah salat tarawih atau salat ba'diyah isya? Yang mana yang lebih afdol? Ba'diyah isya daripada salat tarawih. Ya. Dalam madhab lebih afdal salat ba'diyah isya dibandingkan salat tarawih. Ya, salat tarawih itu riwayatnya bukan sedikit keutamannya. Ya, keutamannya banyak. Ya, diantaranya apa? Diantaranya man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang dia itu melaksanakan qiyamul lail di Ramadan, yaitu tarawih, karena iman dan mengharap pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang dimaksud dosa-dosa di sini dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa besar tidak diampuni dengan amalan-amalan seperti itu kecuali dengan taubat, istighfar. Artinya pahalanya besar, tetapi dalam mazhab Syafi'i lebih afdal salat ba'diyah isya, salat qabliyah. Salat ba'diyah dan qabliyah itu lebih afdal dibandingkan salat tarawih. Kenapa? Karena alasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang meninggalkannya, ya, tidak meninggalkannya kecuali posisi safar, ya. Itu pun posisi safar Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar, begitu juga sholat sunnah witir. Ini dalil bahwasanya yang dilakukan Nabi SAW terus menerus itu lebih afdol dibandingkan yang hanya setahun sekali, ya. Kemudian kalau sholat sunnah, kalau sholat sunnah Id, ya, sholat sunnah Id, yang mana yang lebih afdal, Idul Fitr atau Idul Adha? Idul Adha lebih afdal. Ya, alasannya karena Idul Adha itu terkumpul padanya banyak amalan-amalan yang utama, yaitu pada saat itu para haji, para hujjaj, mereka sedang melaksanakan banyak ibadah, ya, diantaranya melakukan jamrah aqabah, kemudian melaksanakan al-hadyu, nyembelih, ya, kemudian juga melaksanakan tawaf, ya. Nah, itu semuanya amalan-amalan yang utama di waktu itu. Kita lanjutkan salatu al-witr. Salatul witri min rak'atin ila ihda asyarata. Dia mulai 1 rakaat hingga 11 rakaat. Ya. Dari 1 sampai 11 rakaat. Namanya witir. Witir itu ganjil. Naam, law nazarahu lazimahu salas. Kalau dia nazar, ya Allah saya nazar. Ya, saya nazar, saya melaksanakan sholat witir hari malam ini. Maka tidak boleh 1, minimalnya 3. Ya. Kenapa alasannya? Karena al-iqtisar alal wahidah, mencukupkan sholat witir cuma 1 rakaat itu makruh dalam madhab. Ya, itu makruh dalam madhab. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Nabi SAW melakukan witir itu ganjil bilangan 3 sampai 11. Ya. Oleh karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya minimalnya 1. Tetapi 1 itu bagi yang dhaiful iman, yang sudah paling, ya, daripada ditinggalkan ya sudah 1. Ya, tapi makruh hukumnya. Tapi yang minimalnya yang dia lakukan semestinya 3 rakaat. Kalau tidak bisa dia bangun malam, sebelum tidur dia sholat, ya, sebelum tidur sholat habis isya, sholat sunnah 2 rakaat, habis itu langsung sholat,
Ya, salat. Kalau tidak bisa 3 rakaat, ya sudah 1. Ya, sudah 1. Tapi jangan terus-menerus seperti itu. 1 terus ya. 1 terus. Kalau salat witir 1. Kalau istri 2 minimal. Jadi jangan seperti itu ya. Nah, kalau hak Allah sedikit-sedikit saja. Haknya dia mau yang banyak-banyak. Ya, tidak bisa seperti itu. Kalau ditanya Anda mau dapat banyak rezeki atau nikmat atau sedikit? Mau banyak. Tapi kalau hak Allah yang sedikit-sedikit, berapa? Boleh enggak setengah? Bisa seperti itu ya. Kita harus belajar adil. Nah, kalau tidak bisa sebelum tidur, setelah Isya tadi. Itu paling mudah itu. Ya, bahkan masyayikh kita pun sebagian seperti itu. Ya, karena itu melihat kepada kondisi masing-masing. Ya, masyayikh kita juga sebagian seperti itu. Habis sholat Isya dia sholat sunnah dulu, baru sholat witir. Ya, karena mereka akan begadang untuk kaji ilmu. Ya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu begadang berjam-jam selama malamnya. Tidurnya sangat sedikit. Maka Nabi SAW memberikan wasiat. Ya, memberikan wasiat diantaranya jangan tidur kecuali sudah sholat witir. Ya, kecuali sudah sholat witir. Yang lebih afdal itu adalah 11 rakaat. Ya. Wa adnal kamal, dan minimalnya dikatakan sempurna itu adalah 3 rakaat. Ya. Dan lebih afdal lagi 5. Lebih afdal lagi 7. Lebih afdal lagi 9. Ya. Lebih afdal lagi 11. Jadi minimalnya dia melakukan yang afdal adalah 3. Kalau 1 makruh. Walau nawa al-witr wa atlaqa. Kalau dia niat witir, kan yang tahu bilangannya itu hanya dia. Kalau dia niat salat witir, tapi dia tidak meniatkan berapa bilangannya. Ya, wa atlaqa, dan dia tidak niatkan berapa bilangannya. Humila ala ma yuridu inda Ibnu Hajar. Maka niatnya itu mengikuti apa yang dia inginkan. Ya, dia mau 3, dia mau 5, ya, dia mengikuti apa yang dia inginkan. Ya, meskipun waktu niat dia tidak meniatkan bilangan, dia hanya meniatkan salat witir saja. Salat witir ada yang dia 1, ada yang 3, ada yang 5 dan seterusnya. Maka Al-Imam Ibn Hajar mengatakan kalau seperti itu kondisinya, maka dia mengikuti apa yang dia inginkan. Dia mau 1, ikut itu. Dia mau 3, ikut sesuai yang diinginkannya. Tetapi kalau Imam Ar-Ramli, ya, Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli ini satu guru, ya, satu guru dia, sama-sama ulama muhaqqiq madhab. Muhaqqiq madhab itu yang dia memfilter madhab, yang menjelaskan masalah-masalah mendetail. Beliau berdua. Terkadang berbeda pendapat dalam masalah ini, mereka berbeda. Imam Ar-Ramli ini menjelaskan kalau dia kondisinya seperti tadi, dia mengikuti yang adnal kamal, yaitu 3. Ya, yaitu 3. Dia niat salat witir dalam hatinya, tapi tidak menghadirkan berapa bilangannya, maka dia 3 rakaat yang dia lakukan. Tidak bisa dia milih. Kalau Ibn Hajar dia boleh milih. Ya. Nah, yang selanjutnya wa salatul witri min raka'atin ila 11. Wa waktuha, waktunya itu min ada isolatil isya ila tulu'il fajar. Waktunya witir itu dari sejak dia melakukan fardu isya sampai terbitnya fajar. Ya. Jadi kalau orang yang dia melakukan jamak takdim, seperti orang yang musafir, jamak takdim dia antara maghrib dengan isya, berarti dia sudah melaksanakan sholat fardu isya di waktu maghrib. Boleh tidak dia melaksanakan witir setelah itu, padahal belum masuk waktu isya? Boleh, karena waktu sholat witir itu adalah dari setelah melakukan sholat isya, bukan setelah masuk isya. Ya. Jadi kalau dia menjamak, dia boleh. Nah, yang selanjutnya masalah sholat witir itu apakah harus di akhir? Tidak harus, tetapi itu yang afdol dan itu sunnah. Ya, sholat witir itu adalah sholat ganjil yang menutup seluruh sholat malam. Itu sholat witir.
Tetapi apakah dia harus di akhir, maksudnya setelahnya tidak boleh sholat sunnah lagi? Tidak harus, ya, tidak harus. Boleh dia setelah sholat witir dia mau sholat tahajud lagi, ya, dia sudah sholat witir, kemudian dia terbangun, dia mau sholat lagi, boleh tidak? Boleh, ya, dia niatkan sholat tahajud tanpa witir lagi, ya. Yang selanjutnya ar-rawatib. Ya. Salat sunnah witir ini juga salat sunnah yang dia tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun kondisinya safar, ya, menunjukkan bahwasanya salat witir itu sangat-sangat ditekankan, ya. Bahkan salat witir itu di awal Islam itu wajib fi haqqin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditinggalkan salat witir bagaimana? Misalkan dia tidak terbangun, dia tidak sempat melakukannya sebelum tidur, juga dia tidak sempat melakukannya ketika malam karena dia ketiduran, maka diqadha, ya. Dalam madhab salat sunnah itu ada yang bisa diqadha, ada yang tidak bisa diqadha. Yang tidak bisa diqadha salat sunnah mutlak misalkan, ya, tidak bisa diqadha. Ya, tetapi salat sunnah witir itu bisa diqadha. Maka kalau misalkan tadi malam tidak sempat witir, maka diqadha. Waktu qadha itu bebas, kapanpun bisa. Ya, meskipun waktu terlarang. Ya, kemarin sudah disebutkan 5 waktu terlarang dalam waktu salat, ya. Habis subuh itu terlarang, salat sunnah mutlak. Salat sunnah qadha seperti ini tidak terlarang. Ya, misalkan ada setelah subuh orang salat 2 rakaat. Salat apa dia itu? Salat baru lagi nih. Yaitu apa? Bisa jadi dia melakukan qadha, yang melakukan qadha salat sunnah qabliyah fajar atau salat sunnah witir. Ya, maka apa? Maka jangan diingkari. Dari malam anak cegukan ini, ndak hilang. Berarti ini kurang minum madu ini. Ya? Itu betul kah itu? Ana dengar punya beras bilangnya. Bismillah. Kita lanjutkan ar-rawatib. Ar-rawatib itu salat-salat sunnah yang dia mendahului atau setelah salat fardu. Ar-rawatibul muakkadat asyrun. Rawatib yang dia ditekankan ada 10, ya. Ada 10. Dan ini yang masuk disebutkan di hadis, ya. Kalau di hadis itu ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 12. Tetapi dalam mazhab Syafi'i 10 itu. Dari menggabungkan dalil-dalil yang ada. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza, ya, barang siapa yang menjaga salat sunnah rawatib ini, ya, dalam riwayat 10, dalam riwayat lain 12, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkannya rumah di surga, ya, rumah di surga. Maka dia sudah punya kaplingan di sana kalau dia jaga ini. Bahkan kata para ulama, kalau dia menjaga ini kemudian dia ada uzur karena sakit, ya, sebab sakit tidak bisa dia lakukan, maka apa? Maka dia tetap mendapatkan pahalanya meskipun dia tidak melakukannya, ya. Dan itu keutamaan istiqamah, ya. Dan paling penting itu masalah istiqamah. Istiqamah itu yang paling mahal. Istiqamah itu yang paling mahal hari ini, ya. Yang paling mahal. Kalau Syekhul Islam mengatakan a'zamul karamah itu luzumul istiqamah. Karamah yang paling mahal, yang paling mulia, yang paling agung bagi para wali-wali Allah itu apa? Luzumul istiqamah. Melazimi yang namanya istiqamah itu. Istiqamah itu dia lakukan senantiasa terus menerus, tidak berhenti kecuali karena memang ada uzur. Nah, ada uzur. Ya. Kita di sini kita belajar istiqamah aja, nggak usah pikirkan yang lain. Yang datang satu, yang datang banyak, sepuluh, jalan aja, ya. Tidak usah pedulikan. Yang kita harapkan pahala dari Allah. Tidak usah pedulikan manusia. Ya.
Kalau ada uzur, silahkan. 6. Itu guru kami itu yang ngajarkan akidah di sana, di Yaman sana. Dia kalau ada dulu Ustadz Abu Sa'ad rahimallah sudah meninggal. Ustadz Abu Sa'ad itu yang kalau sudah ada jihad di mana-mana ikut dia. Dia bantu kaum muslimin banyak lah. Bantuannya kumpulkan sampai miliaran baru pergi ke sana. Dia ngasih bantuan dan ikut jihad juga. Ya, tapi qadarullah dia meninggal. Meninggalnya karena sakit, bukan karena jihad. Ya. Beliau itu bilang waktu melihat Syekh kita ngajar, Syekh kita itu ngajar apa? Masjid besar, ini mungkin 3 kali lipatnya lah, 3 kali lipat atau 4 kali lipat masjidnya Darul Hadis itu. Dia ngajar 1 orang muridnya, tapi kedengaran satu masjid semuanya ini kalau dia ngajar. Semangat sekali dia. Jadi suaranya itu mungkin 10 kali lipat dari suaranya ini. Ngajarnya nyaring, tapi yang diajar cuma 1. Ya. Pas Ustadz Abu Sa'ad itu dia lihat Syekh itu ngajar cuma 1, itu siapa? Itu muridnya. Yang datang cuma 1, yang belajar memang cuma 1. Dia tetap semangat. Dan Syekh itu Syekh Adnan namanya. Beliau tidak pernah absen ngajar. Ya, kalau dia absen ngajar berarti dia dakwah di luar. Ya, berarti dia dakwah di luar. Kalau dia sakit tetap ngajar dia. Tuh, beliau Masya Allah. Muridnya Syekh Mukbil rahimallah. Dan beliau itu ditanya Ustadz Abu Sa'ad, Syekh, kami ini ilmu kami ini cetek sekali, kecil sekali dibandingkan kalian. Tapi kami kalau ngajar itu penuh masjid itu. Ya, penuh masjid karena di Jogja penuh masjidnya. Kadang kalau kami ngajar itu yang hadir sampai 1000. Ya. Nah, antum ilmunya seperti ini, yang hadir cuma 1. Masya Allah. Kenapa antum semangat? Maka Syekh mengatakan apa? Ya. Dahulu para anbiya war rusul itu ada yang dia dakwah. Di antara mereka dakwah Nabi Nuh itu 950 tahun, kurang 50 tahun lagi 1000 tahun dia. Ya. Dia dakwah sirran wa alaniyah, disebutkan di Al-Qur'an kan? Dia dakwahnya terang-terangan, kadang sembunyi-sembunyi. Semua cara sudah dipakai. Tidak ada satupun yang ikut, ya. Tidak ada satupun yang ikut. 1 aja tidak ada, apalagi 2, ya. Jadi apa? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihatkan ketika Nabi SAW dilihatkan di dalam surga itu ada para nabi, ya. Dan aku dilihatkan ada nabi yang pengikutnya cuma 2, ada yang pengikutnya cuma 1. Kata Nabi, ada yang tidak ada sama sekali, nggak ada pengikutnya, tapi masuk surga dia. Ya, tapi masuk surga. Kemudian aku dilihatkan sawadul azam yang jumlahnya banyak sekali hitam. Aku mengira itu adalah umatku, ternyata itu umatnya Nabi Musa. Kemudian aku dilihatkan lagi sawadul azam, lebih banyak lagi, ternyata itu adalah umatku, ya, umatnya Nabi SAW yang paling banyak masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga. Maka Ustadz Abu Sa'ad ketika itu nanya, Syekh, kenapa antum semangat? Maka Syekh jawabnya seperti itu. Di antara para anbiya dan rusul itu jauh lebih beriman, jauh lebih berilmu, tapi ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Berarti kalau kita masih ada 1 saja yang belajar, itu jauh lebih mending dibandingkan tidak sama sekali. Karena apa? Karena tujuan kita itu adalah tabligh, melanjutkan estafetnya para nabi dan rasul. Ada yang datang, ada yang tidak datang, kita tidak peduli, kita tetap lanjut mengajarkan ilmu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, la as'alukum alaihi ajra in ajra illa 'ala Allah. Kami tidak berharap apa? Ajra. Tidak berharap balasan dari makhluk.
Kata Allah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak berharap balasan dari kalian, balasan dari makhluk. In ajriya illa 'ala Allah. Balasanku hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu orientasinya akhirat, bukan dunia. Bukan dunia. Selanjutkan salat rawatib ada 10. Barang siapa yang menjaga rawatib yang 10 ini, maka Allah Subhanahu wa taala banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga. Ya. Rak'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Dan semua rawatib yang 10 ini dia disunnahkan diqadha ketika kita meninggalkannya. Tanpa uzur ataupun dengan uzur, ya. Kalau tanpa uzur saja tetap disunahkan qadha, apalagi yang ada uzurnya. Kenapa? Karena keutamannya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika salat zuhur, ya. Kemudian ketika itu ada beberapa orang yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat setelah asar. Jadi setelah asar Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah ini salat apa? Maka Nabi menjawab, ini adalah salat qabliyah zuhur yang aku ketinggalan karena disibukkan dengan tamu. Yaitu dalil mazhab Syafi'iyah bahwasanya salat rawatib itu dia disunnahkan untuk diqadha, ya, untuk diqadha. Apa boleh kita mengqadha salat yang sudah lama? Ya sudah, misalkan sudah 1 pekan yang lalu atau bahkan 1 tahun yang lalu. Ada salat rawatib sunnah yang kita tinggalkan dan kita mau mengqadhanya sekarang, boleh tidak? Boleh jawabannya. Ya boleh. Waktu qadha itu tidak berlangsung dengan waktu tertentu, tidak ada expire-nya. Kapanpun kita mau melakukannya, maka tetap kita mendapatkan pahala. Ya, tetapi bedanya apa? Orang yang dia melakukan qadha, orang yang melakukan qadha dengan orang yang melakukan salat sunnah pada waktunya, di dalam waktu bukan di luarnya, ya, alias masih azimah belum qadha, maka itu lebih besar pahalanya yang tidak diqadha, ya, lebih besar pahala yang tidak diqadha. Nah, kecuali dia ada uzur. Kalau ada uzur, maka dia uzurnya itu tetap menjadikan dia berpahala seperti kalau dia melakukan pada waktunya, ya. Qadha. Wahuma afdaluha, yaitu qabliyah fajar itu paling afdal dibandingkan seluruh salat rawatib, ya, dibandingkan seluruh salat rawatib. Kemarin salat sunnah witir lebih afdal dibandingkan salat rawatib, ya. Salat sunnah witir itu lebih afdal dibandingkan salat sunnah rawatib. Meskipun dibandingkan salat qabliyah fajar. Qabliyah fajar itu kan riwayatnya, barang siapa yang melaksanakan rak'atani qabla fajar, maka pahalanya lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Tetapi keutamaan itu tidak mengalahkan salat sunnah witir. Salat sunnah witir lebih afdol dibandingkan salat qabliyah fajar. 6. Wasaman al-baqiyah fil fadilah sawa. Kemudian salat sunnah lain selain salat qabliyah fajar, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 8 rakaat totalnya. Itu seluruhnya lebih afdol mana dibandingkan salat qabliyah fajar, lebih afdol qabliyah fajar. Tetapi 8 rakaat masing-masing itu sama pahalanya, ya. Apakah afdol qabliyah zuhur atau qabliyah maghrib, ya. Ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya, sama pahalanya, ya, yang sisanya itu. Wa rak'atani qabla zuhur, kemudian 2 rakaat yang selanjutnya adalah sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, dan perlu dipahami ini bahwasanya kalau salat yang dia ada qabliyah dan ada ba'diyah, maka salat qabliyah itu masuknya ketika masuk waktu salat, ya. Salat qabliyah itu masuknya ketika masuk waktu salat. Jadi sudah masuk waktu salat, maka kita disunahkan sudah melakukan salat qabliyah. Tetapi
dia berbeda dengan salat ba'diyah. Salat ba'diyah itu masuk waktunya ketika sudah melakukan salat fard, ketika sudah melakukan salat fardu. Ya, misalkan zuhur, sudah azan zuhur, berarti masuk waktu qabliyah zuhur. Apa masuk waktu ba'diyah zuhur? Belum masuk. Kapan masuk waktu ba'diyah zuhur? Ketika kita sudah melaksanakan salat zuhurnya, baru kita boleh melaksanakannya. Jadi tidak sah melaksanakan ba'diyah zuhur sebelum salat zuhur, tidak sah. Tapi salat qabliyah zuhur dilaksanakan setelah salat zuhur, sah. Ya, kita misalkan zuhur tadi kita masuk masjid, imam sudah sholat, jadi kita tidak sempat qabliyah, kita langsung sholat. Kemudian setelah sholat salam, kita zikir, doa, maka kita boleh tidak melaksanakan ba'diyah zuhur yang tadi belum dilakukan. Itu boleh. Itu masuknya ada atau qadha. Ada itu lawan dari qadha. Itu masuknya ada, ya, tidak qadha, karena masih belum keluar waktu sunnah rawatib itu. Waktu keluarnya kapan? Setelah keluar waktu sholat zuhur itu. Kalau sudah keluar waktu zuhur, baru sudah kita namanya qadha. Kalau belum keluar, belum qadha. Sama seperti subuh, ya. Subuh ini karena dia paling afdol dibandingkan semua sholat rawatib yang ada, maka qabliyah subuh kalau antum belum sempat lakukan karena imam sudah sholat, maka ikut sholat bersama imam. Setelah salam, wirid, kemudian doa, maka apa? Maka disunnahkan melaksanakan sholat qabliyah subuh yang belum dilakukan tadi. Sholat langsung 2 rakaat. Itu bukan qadha karena belum keluar waktu subuh, ya. Jadi belum keluar waktu subuh. Paham masalah ini? Nah, kalau keluar, ya, kalau sudah keluar waktu subuh, ini sudah keluar, maka apa? Kita lakukan yang namanya qadha, ya. Apa bedanya? Kalau qadha pahalanya lebih sedikit dibandingkan pahala yang dia tidak diqadha, ya. Jadi sholat saja. Dan itu biasa dilakukan masyayikh kita ketika kita belajar seperti ini. Setiap suruh kita belajar sepekan 6 hari selain Jumat. Nah, kita belajar sampai waktu syuruk, sampai jam 7. Nah, itu kita lihat mereka ketika habis salat subuh, zikir, doa itu, mereka langsung salat lagi 2 rakaat. Oh, ternyata belum dia sempat melakukan salat qabliyah subuh tadi. Dia langsung lakukan lagi. Nah, maka itu bukan qadha, ya. Karena pahalanya yang sangat besar. Jadi rugi sekali kalau kita tinggalkan ini. Lebih baik depan dunia beserta seluruh isinya, ya. Nah. Kemudian wa rak'atani ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. Ya, ini yang ke-6. Yang ke-6 berarti. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian rak'atani ba'dal maghrib. Ya, 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Totalnya 10, ya. Jadi qabliyah asar atau ba'diyah asar tidak masuk rawatib. Tapi qabliyah asar itu nanti masuk sunnah ziyadah, sunnah zaidah. Qabliyah asar. Ba'diyah asar tidak ada salat sunnah. Ya, ba'diyah asar tidak ada salat sunnah. Tapi ada riwayat Nabi SAW tidak pernah, kata Aisyah, tidak pernah meninggalkan salat sunnah ba'diyah asar. Itu sahih Muslim, hadisnya sahih. Ya, anak pernah dengar ceramah salah satu ustadz masalah itu. Ya. Masalah salat sunnah itu. Dia nukilkan riwayat itu. Kalau muhaddisin mengatakan bahwasanya itu ada 2 maslak pemahamannya. Yang pertama itu khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu mansukh, dihapus. Ya, 6. Ketika penjelasan Ustadz itu anak dengar dia katakan ini sunnah yang dilupakan, bukan dilupakan. Tapi para ulama menjelaskan riwayat itu tidak diamalkan karena salah satu alasannya itu khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua pemahaman yang lain itu mansukh, ya, dihapus. Karena ada larangan sholat sunnah setelah asar. Nah, jadi memahami dalil itu butuh penjelasan para ulama. Nah. Wa ghairul muakkadat isnata asyrata. Ya, selanjutnya sholat sunnah yang ghairu muakkadat, tidak ditekankan seperti sholat yang pertama tadi yang 10 ini. Itu ada 12. Ya. Rak'atani qabla zuhur. Ya, berarti
2 rakaat sebelum zuhur. Tadi 2 rakaat sebelum zuhur ditekankan. Nah, tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Ini tidak ditekankan seperti yang 2 rakaat ini. Ya, artinya apa? Tidak masuk riwayat yang dibangunkan Allah rumah di surga. Ya, jadi dia 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian rakaatani ba'daha. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat itu ditekankan, 2 rakaatnya tidak ditekankan. Ya. Wa arba'un qabla al-'asr. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Boleh dia langsung 4 rakaat 1 salam, boleh dia 2 rakaat 2 rakaat. Ya, wa rak'atani dalam mazhab Syafi'i yang tidak boleh itu salat witir. Salat tarawih. Ya, salat tarawih atau salat sunnah. Ya, salat sunat tarawih itu salat sunat tarawih yang dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak bisa 4 rakaat salam. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Abu Hanifah membolehkan itu, tetapi makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya yang membolehkan. Rak'atani qabla al-maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, jadi setelah maghrib itu ditekankan, tapi sebelum maghrib 2 rakaat itu sunnah juga, tapi tidak ditekankan seperti yang setelah maghrib. Wa rak'atani qabla al-isya, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Kalau setelah isya ditekankan. Salatut tarawih, kemudian salat tarawih. Ya, salatut tarawih ini ya diambil dari kata roha. Ya, roha itu istirahat. Istirahat itu maksudnya ketika salat panjang 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lanjut lagi salam, kemudian setelah itu dahulu Nabi SAW dan para sahabatnya istirahat. Ya, istirahatnya agak panjang, sampai di antara mereka ada yang dia sempat tidur sampai mendengkur, ya, sampai keluar dengkurannya, ngorok. Ya. Kemudian Nabi SAW lanjutkan salat berikutnya dan mereka langsung bangkit, tidak berwudu lagi. Ya, tidak berwudu lagi. Ya, itu sebab penamaan salat sunnah tarawih. Para ulama Syafi'i menjelaskan bahwasanya mereka tidurnya ketika itu dalam kondisi duduk mutamakkin, duduknya seperti yang anak duduk sekarang ini. Ya, jadi tidak membatalkan wudu. Nah, karena disebutkan dalam riwayat kami kondisi tidur dalam posisi duduk. Ya, maka itu dalil Syafi'iyah. Salatut tarawih 20 rakaat. Salat tarawih itu berapa? 20 rakaat. 20 rakaat ini bukan hanya mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang 4 semuanya. Ya, mazhab arba'ah semuanya 20 rakaat. Bahkan di Mekah itu lebih 100 tahun mereka melaksanakan 20 rakaat ini. Baru-barusan saja itu ada perubahan. Ya, tetapi sekarang 20 rakaat lagi. Ya, jadi salat riwayat Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melebihi 11 rakaat ketika salat di bulan Ramadan. Itu bukan salat tarawih, tapi itu salat sunnah witir. Ya, itu salat sunnah witir. Nah, oleh karenanya dalam mazhab para ulama salat sunnah witir itu jumlahnya 11. Yang itu yang paling afdal, yang itu dilakukan Nabi SAW ketika Ramadan. Ya. Jadi 20 rakaat ini paling maksimalnya, paling banyaknya 20 rakaat dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain Imam Malik lebih dari itu. Kalau iktasara ala ba'dil 20 sahha, kalau dia itu mencukupkan dengan sebagian, ya tidak sampai 20, misalkan setengahnya sahih, sah salatnya. Ya, misalkan dia mencukupkan dengan bilangan 2 rakaat pun sudah sah. Wa usiba ala thawabit tarawih, dan dia dapat pahala at-tarawih, dapat pahala tarawih. Wakilalah, ada pendapat lemah tidak dapat pahala tarawih. Wa kulla lailatin min Ramadan, itu setiap malam di Ramadan disunahkan salat tarawih 20 rakaat ditambah witir. Witirnya misalkan dia 3, adnanal kamal, dapat dia pahala minimalnya witir yang sempurna 3. Kalau dia mau lebih afdal lagi 11. Totalnya berarti berapa? 31. Nah, itu jarang sudah dilakukan. Yang ada 11 rakaat ditambah
3 ya, atau 20 rakaat tambah 3. Ala kulli hal bahwasanya dibolehkan kurang dari 20. Kalau dia hanya mencukupkan dengan 10 tambah witir, ya berarti 13 totalnya. Itu sudah sah. Nah, tidak perlu diributkan. Wa yajibu an takun masna, dan wajib dia itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dia tidak 2 rakaat salam, tidak sah. 4 rakaat misalkan baru salam, tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Fa yusallimu hatman min kulli raka'atain, wajib dia salam setiap 2 rakaat. Falau ahrama bi aktsar, kalau dia itu melakukan lebih dari 2 rakaat, ya misalkan 3 rakaat baru salam atau 4 rakaat baru salam, amidan sengaja, aliman tahu hukumnya, lam tanaqid, tidak sah salatnya itu, ya. Kalau dia tidak tahu hukumnya atau dia lupa, ya, wa illa in aqadat naflan mutlaqan, dia tidak tahu hukumnya. Kalau 4 rakaat itu tidak boleh, atau dia lupa, dia tahu hukumnya, lupa, dia lakukan 4 rakaat, maka dia tidak terhitung tarawih, dia terhitungnya apa? Salat sunnah mutlak. Kenapa alasannya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan apa? Tidak pernah melakukan 4 rakaat salam, ya, tidak pernah melakukan 4 rakaat salam. Adapun riwayat Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salat sunnah ketika bulan Ramadan, ya, 4 rakaat, ya, 4 rakaat arba'an, 4 rakaat itu dijelaskan dengan riwayat yang lain, ya. Riwayat yang lain menyebutkan salatu al-laili masna masna, salat sunnah malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka ucapan Nabi SAW dikedepankan dari penjelasan Aisyah, ya, dari penjelasannya Ibunda Aisyah, ya. Ada yang menjamaknya, yang dimaksud Ibunda Aisyah bahwasanya Nabi SAW itu salatnya 2 rakaat kemudian langsung bangkit lagi 2 rakaat, tidak ada istirahat, ya. 4 rakaat baru istirahat dia. Nah, itu yang dilakukan oleh jumhur, mayoritas para ulama menggabungkan riwayat yang ada. Jadi bukan 4 rakaat letterlek seperti itu. Nah, itu dalam mazhab tidak sah, dan itu mazhab mayoritas para ulama kecuali Hanafiyah. Wa waktuha, dan waktunya, min adai salatil isya ila tulu'il fajar. Salat tarawih waktunya sama seperti salat witir tadi. Salat witir itu kalau sudah melakukan salat isya, ya. Jadi tidak harus di waktu isya, boleh di waktu maghrib kalau dia melakukan jamak takdim. 6. Wala muqaddim fil jam'. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan, wa fi'luha aqibal isya awwalal waqti min bid'il kusalah. Melakukannya setelah langsung salat isya, salat tarawih langsung setelah isya, ya, setelah isya langsung dilakukan di awal waktu, ya, itu termasuk kebid'ahannya para orang-orang pemalas, kata sebagian ulama, ya. Qala fil imdad wa waqtuhal mukhtar yadkhulu bi rubu'il lail, ya. Disebutkan di kitab Imdad, waktu salat tarawih itu yang dipilih adalah yadkhulu bi rubu'il lail, masuk ketika sudah masuk rubu'al lail, ya, 1/4 malam yang pertama, ya. Jadi malam itu dari maghrib sampai subuh dibagi 4, ya, 1/4 yang pertama, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.